Rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan segala puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan kepada kita semua rahmatnya, hidayahnya, serta inayahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa kita panjatkan salawat dan salam kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, agar kita dapat mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai rukun dan syarat dari nikah, yang mana saya mengangkat dari pendapat 4 mazhab, yaitu mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, dan mazhab Hambali. Sebelum kita merujuk pada inti dari materi ini, yaitu rukun dan syarat nikah, akan terlebih dahulu saya sampaikan mengenai apa definisi dari nikah itu sendiri. Dan di sini mazhab Syafi'i mendefinisikan nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum, kebolehan waqo dengan lafaz nikah atau tazwij, atau yang satu makna dengan keduanya. Kemudian menurut mazhab Hanafi, mendefinisikan nikah itu adalah akad yang memfaedahkan memiliki atau bersenang-senang dengan sengaja. Kemudian menurut Hanabilah, mendefinisikan bahwasanya nikah adalah akad yang mempergunakan lafaz nikah atau tajwid guna memperbolehkan manfaat bersenang-senang dengan seorang wanita. Kemudian yang terakhir menurut mazhab Malikiyah, di mana mazhab ini mendefinisikan nikah itu sendiri adalah akad yang mengandung ketentuan hukum yang semata-mata untuk memperbolehkan waqo, bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang dinikahinya. Dari pengertian tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwasanya keempat mazhab tersebut hanya memandang nikah dari satu segi saja, yaitu dari hukum, yang mana memperbolehkan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang semulanya dilarang berhubungan. Baiklah, kemudian saya akan melanjutkan pada rukun dan syarat nikah sendiri. Yang pertama mengenai rukun. Rukun nikah ini adalah apabila salah satu dari rukunnya tidak dilaksanakan, maka mengakibatkan nikah itu tidak sah. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai rukun nikah dari menurut mazhab Hanafiyah. Di sini menurut Al-Kasani menuliskan di dalam kitabnya Badi' As-Sanani fi Tartib Asy-Syari'i sebagai berikut. Adapun rukun nikah adalah ijab dan qabul. Ini terdapat di dalam Al-Kasani Badi' Asy-Syani fi Tartib Asy-Syari'i jilid kedua halaman 229. Kemudian menurut Ibnu Humam menuliskan di dalam kitabnya Syarah Fath Al-Qadir bahwasanya pernikahan terjadi dengan ijab dan qabul. Ini terdapat di dalam Ibnu Humam Syarah Fath Al-Qadir jilid 189 halaman 3. Kemudian menurut Az-Zailani menuliskan di dalam kitabnya Tabiin Al-Haqiq Syarah Kanzu Ad-Daqiq sebagai berikut, yang mana di sini isinya dan rukunnya. Rukun nikah adalah ijab dan qabul. Ini terdapat dalam Az-Zailani Tabiin Al-Haqiq Syarah Kanzu Ad-Daqiq jilid kedua halaman 95. Kemudian yang kedua menurut mazhab Maliki, di sini ada pendapat dari Al-Khattab Ar-Ruwaini menuliskan di dalam kitabnya Mawabih Al-Jalil fi Syarhi Mukhtar Khalil bahwasanya adapun istri, wali, suami, dan sigah ijab dan qabul merupakan hal-hal yang harus terpenuhi dalam pernikahan. Meskipun secara jelasnya suami dan istri itulah rukun dalam pernikahan. Wali dan akad hanyalah syarat, sedangkan saksi dan mahar tidak merupakan rukun dan tidak juga merupakan syarat, karena pernikahan bisa terlaksana tanpa keduanya. Ini terdapat di dalam Al-Khattab Ar-Ruwaini Mawabi Al-Jalil fi Syarhi Mukhtar Khalil jilid ketiga halaman 419.
Kemudian menurut Ad-Dasuki menuliskan di dalam kitabnya Hasyiyatu Ad-Dasuki sebagai berikut. Yang dimaksud ulama mazhab Malikiyah dengan rukun adalah hal yang terbentuk sesuatu dengannya. Maka rukun dari nikah ini mencakup suami, istri, wali, dan sigah ijab qabul. Ini terdapat di dalam Ad-Dasuki Hasyiyatu Ad-Dasuki jilid kedua halaman 220. Kemudian yang ketiga menurut mazhab Imam Syafi'i. Menurut An-Nawawi menuliskan di dalam kitabnya Rawdatu At-Thalibin bahwasanya rukun nikah itu pertama ijab qabul atau akad keduanya. Yang kedua mempelai dengan syarat terbebas dari hal-hal yang menghalanginya mereka untuk menikah. Yang ketiga adalah saksi, maka tidak akan sah suatu pernikahan tanpa kehadiran dua orang laki-laki muslim, balik, sehat akal, merdeka, serta adil. Kemudian yang keempat, dua pihak yang melakukan akad nikah, yaitu suami atau yang mewakili dan wali atau yang mewakili. Ini terdapat di dalam An-Nawawi Rawdatu At-Thalibin jilid ke-7 halaman 36. Kemudian menurut Zakari Al-Ansyari menuliskan di dalam kitabnya Asna Al-Matawib Syarah Rawdatu At-Thalib ini, di dalamnya terdapat rukun. Yang pertama rukunnya adalah sigat, yaitu ijab dan qabul dengan lafaz kawin atau nikah. Kemudian yang kedua, orang yang dinikahkan disyaratkan tidak ada yang menghalanginya untuk menikah. Kemudian yang ketiga adalah saksi. Setiap pernikahan tanpa menghadirkan saksi, maka nikahnya batil. Jika mereka berseteru, maka hakim menjadi wali bagi yang tidak memiliki wali. Ini terdapat di dalam Zakaria Al-Ansari Asna Al-Matawib Syarah Rawdatu At-Thalib jilid ketiga halaman 118. Kemudian ini menurut Ibnu Hajar Al-Haytami menuliskan di dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj bahwasanya dalam masalah rukun nikah ada dan hal-hal yang terkait di dalamnya ada 4, yaitu mempelai wanita, laki-laki, wali, dua saksi, dan sigat. Ini terdapat di dalam Ibnu Hajar Al-Haytami Tuhfatul Muhtaj jilid ke-7 halaman 217. Kemudian Al-Khatib Asy-Syirbini menuliskan di dalam kitabnya Mughni Al-Muhtaj bahwasanya rukun nikah ada 5. Yang pertama istri, yang kedua dua saksi, yang ketiga suami, yang keempat wali, dan yang terakhir yang merupakan dua pihak yang melakukan akad. Ini terdapat di dalam Al-Khatib Asy-Syirbini Mughni Al-Muhtaj jilid keempat halaman 222. Kemudian yang terakhir menurut mazhab Hanabilah, di sini Al-Buhuti menuliskan di dalam kitabnya Kasyaf Al-Hinna bahwasanya rukun nikah ada 3. Yang pertama suami dan istri yang terbebas dari hal-hal yang menghalangi pernikahan. Yang kedua ijab, dan yang ketiga qabul. Karena di dalam akad nikah terdiri dari ijab dan qabul, dan pernikahan tidaklah sah kecuali dengan ijab dan qabul yang terjadi secara tertib, di mana akad dimulai dari pihak wali mempelai wanita atau yang mewakilinya, karena lafaz qabul merupakan jawaban dari lafaz ijab. Ini terdapat dalam Al-Buhuti Kasyaf Al-Hinna jilid kelima halaman 37. Kemudian yang selanjutnya mengenai syarat dari nikah itu sendiri. Syarat nikah itu adalah sesuatu yang harus ada, tetapi tidak termasuk dari integral suatu ibadah atau muamalah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai syarat nikah menurut beberapa pendapat ulama mazhab. Para ulama Imam mazhab bersepakat bahwasanya nikah dikatakan sah apabila dilakukan dengan akad yang mana mencakup ijab dan qabul antara wanita yang dilamar dengan lelaki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil atau wali, dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad. Nah, dalam suatu pernikahan ini harus ada dua mempelai, adanya wali, saksi, dan juga ijab dan qabul. Seorang wali dan saksi harus mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi. Adapun syarat-syaratnya adalah beragama Islam, balik, berakal, seorang laki-laki. Para ulama mazhab
bersepakat bahwasanya pernikahan harus adanya akad yang mencakup ijab dan qabul antara kedua mempelai. Kemudian para ulama juga bersepakat bahwasanya nikah itu sah apabila dilakukan dengan redaksi aku mengawinkan atau aku menikahkan dari pihak yang dilamar dan redaksi saya terima atau saya ridho dari pihak yang melamar atau yang mewakilinya. Kemudian mazhab Hanafi di sini berpendapat bahwasanya akad boleh dilakukan dengan segala redaksi yang menunjukkan maksud menikahi. Bahkan sekalipun dengan lafaz al-tamlik, pemilikan, al-hibah atau penyerahan, al-ihlal atau penghalalan, al-ibahah atau membolehkan sepanjang akad tersebut disertai dengan qarinah atau kaitan yang menunjukkan arti menikah. Kemudian di sini mazhab Maliki dan Hambali berpendapat bahwasanya akad nikah dianggap sah jika menggunakan lafaz al-nikah dan al-jazwaj serta lafaz-lafaz yang bentukannya serupa. Sementara itu mazhab Syafi'i sendiri berpendapat bahwa redaksi akad harus merupakan kata bentukan dari lafaz al-tazwij dan nikah saja dan selainnya adalah tidak sah. Kemudian dalam hal persaksian akad nikah, Imam Syafi'i, Hanafi, serta Hambali bersepakat bahwa perkawinan itu tidak akan sah tanpa adanya saksi. Tetapi Imam Hanafi memandang cukup dengan hadirnya dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dengan dua orang perempuan saja. Namun mereka berpendapat bahwa kesaksian seorang wanita saja tanpa hadirnya seorang laki-laki dinyatakan tidak sah. Kemudian di sini Imam Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa perkawinan harus dengan dua saksi laki-laki muslim. Sedangkan Imam Maliki menyatakan bahwa saksi hukumnya tidak wajib dalam akad tetapi wajib untuk mencampurkan suami terhadap istrinya atau dukhul. Sementara itu, syarat kedua belah pihak yang melakukan akad nikah menurut para ulama mazhab bersepakat bahwa berakal dan balik merupakan syarat dari perkawinan. Juga disyaratkan bahwa kedua mempelai istri dan suami terlepas dari keadaan-keadaan yang membuat mereka terhalang untuk menikah, baik hubungan keluarga maupun hubungan yang lainnya. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.